Perkenalkan, nama saya Laura Rupana Dameria dengan NIM 0220190115. Alamat Blok O nomor 13, Perumahan Marwah Sejahtera 2. Dari video ini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran tadi pagi di mana kelompok 7 dan kelompok 8 mengenai komunikasi. Di mana kita membahas pada kelompok 7 komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dengan kegiatan dipusatkan untuk kesembuhan pasien, di mana komunikasi tersebut dapat kita artikan atau dapat kita beri contoh dengan cara kita sebagai bidan ataupun perawat memberikan komunikasi yang baik dapat dipahami oleh pasien, seperti contohnya kita memberikan obat atau melihat keadaan pasien kembali dan menjelaskannya kepada pasien bahwa pasien sudah mulai membaik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi terapeutik ini, yang pertama menunjukkan rasa hormat, yaitu kita dengan cara menyapa seperti selamat pagi Bapak, Ibu, ataupun kakek, nenek. Kemudian hindari kata-kata medis dan hindari kata-kata merendahkan pasien. Kemudian hindari juga kata-kata yang menyinggung perasaan pasien. Di mana seperti contohnya kita tidak memberikan ataupun mengatakan bahwa ini obat ini ya Ibu, Bapak, tidak perlu. Kita hanya memberikan, baik Ibu, ini obatnya, dimakan ya. Kemudian kita pertahankan kontak mata kita kepada pasien, seperti kita memandang pasien. Kemudian kita menggunakan bahasa yang dapat dimengerti pasien, yaitu dengan cara bahasa kita sendiri dan dapat kita simpulkan kepada pasien sendiri. Kemudian hambatan-hambatan pada komunikasi terapeutik ini yaitu yang pertama agresif, di mana kita tidak perlu buru-buru ataupun tidak perlu cepat-cepat dengan menjelaskan kepada pasien ataupun berkomunikasi kepada pasien. Dan yang kedua itu non-agresif, di mana kita dapat memberikan komunikasi yang baik dan dapat dimengerti oleh pasien kita. Lalu masuk kita ke kelompok 8, saya dapat menyimpulkan pada pembelajaran kelompok 8 yaitu mengenai komunikasi keluarga pada lansia, di mana kita dapat mengerti bahwa dalam komunikasi dengan lansia kita perlu memperhatikan faktor-faktornya seperti faktor fisik, kemudian faktor psikologis, faktor spiritual, kemudian faktor sosialnya. Itu dapat kita lihat dari lansia, dan kita pun sebagai keluarga, baik itu anaknya, cucunya ataupun cicitnya, dapat memberikan komunikasi yang dapat dimengerti oleh pada lansia. Kemudian kendala dan hambatan komunikasi pada keluarga pada lansia yaitu pertama, di mana penurunan daya pikir atau daya ingat pada lansia itu kan jelas sudah berkurang, dan kita sebagai keluarga harus dapat memahami lansia, di mana si lansia sudah tidak dapat lagi memahami kita yang sebagai keluarga ataupun sebagai anak, cucu, dan cicitnya dapat memahami daya pikir lansia. Kemudian perbedaan budaya dan etnis, kita harus dapat mengerti juga budaya pada lansia itu tersebut, seperti kakek nenek kita lihat budaya sekitarnya bila kita tinggal bersama nenek dan kakek kita. Kemudian suasana atau lingkungan yang terlalu berisik, itu kita dapat lihat juga suasana lingkungan dan sekitar pada rumah kita ataupun daerah lingkungan kita, di mana si lansia tersebut dapatkah nyaman ataukah tidak. Baiklah teman-teman dan ibu dosen, sekianlah hasil dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.